Seperti yang udah Wang Lin rencanakan di episode sebelumnya, pemilik Mutiara Tiani itu segera menjelajah wilayah selatan Luotian dengan dua tujuan utama, yaitu menyesuaikan kembali kekuatan ilahinya berdasarkan penglihatan langkah ketiga yang dia dapatkan dari gerbang Dao, serta mengumpulkan ki dendam sebanyak mungkin untuk menyempurnakan Dao alam baka miliknya. Sementara Wang Lin sedang serius memikirkan langkah yang harus dia persiapkan, Su Ligao malah tiba-tiba aja heboh sendiri setelah berhasil menyempurnakan niat pedang yang sebelumnya diberikan oleh Joey. Karena tidak mau mendengarkan yepingan dari Su Ligao, Wang Lin pun mengirimkan sejumlah larangan untuk menyegel niat pedang abadi itu sementara waktu, hingga membuat si empunya pedang auto meraung penuh kemarahan. Wang Lin melanjutkan penjelajahannya hanya untuk menemukan banyak planet kultivasi terbengkalai di wilayah selatan Luotian, di mana hal ini disebabkan karena kelangkaan kekuatan spiritual yang dibutuhkan banyak kultivator. Hal ini membuat wilayah selatan Luotian lebih banyak dihuni oleh manusia fana, termasuk salah satunya planet King Lin yang entah mengapa menurut Wang Lin sangat mirip dengan planet kampung halamannya alias Sujaku. Atau penguasa tertinggi planet King Lin hanyalah kultivator Ranah Nansen Sol, dan hampir seluruh kultivator itu menggantungkan hidup pada kerajaan manusia fana karena langkanya kekuatan spiritual. Namun justru hal inilah yang membuat Wang Lin tertarik pada planet King Lin dan memutuskan untuk memulai perjalanannya menciptakan planet kultivasi dari sini. Sementara Wang Lin OTW masuk ke planet King Lin, pada waktu yang sama dua ahli puncak planet yang berasal dari keluarga Zhang sedang melakukan perjalanan menuju puncak tertinggi di planet King Lin, yaitu puncak Heng Yun. Mereka adalah Zhang Xinghai dan putranya Zhang Yan, yang keduanya sama-sama merupakan ahli ranah Nasenso, dan perjalanan ini telah menjadi tradisi turun-temurun keluarga Zhang, di mana setiap kepala keluarga yang akan segera mangkat akan menunggu ajal mereka di puncak gunung tersebut. Ya, Zhang Xinghai telah mencapai batas usianya, dan karena itulah Zhang Yan ikut serta dalam perjalanan menuju puncak Heng Yun sebagai salam perpisahan untuk ayahnya. Zhang Xinghai dipenuhi penyesalan padat di wajahnya ketika mengingat bagaimana dia memimpin keluarga Zhang selama ratusan tahun sebagai keluarga terbesar di planet King Lin. Namun pada akhirnya dia masih terjebak di ranah Nansensol sampai akhir hayatnya. Situasi ini membuat Zhang Xinghai merasa pedih dalam hatinya. Namun dia berharap putranya Zhang Yan akan mendapatkan pencapaian yang lebih besar daripada dirinya. Perjalanan mendaki gunung terasa begitu sunyi dan sepi sampai beberapa waktu kemudian sebuah gelombang fluktuasi energi padat menyebar ke seluruh gunung, dan tanpa menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja dua bapak anak Zhang itu sudah sampai di puncak Heng Yun hanya untuk menemukan seorang kultivator asing sudah berada di sana lebih dulu. Zhang Xinghai sempat menduga kalau kultivator asing ini adalah seseorang yang sangat kuat, dan dugaannya itu segera terbukti ketika si kultivator asing yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin itu meledakkan kekuatannya hingga akhirnya mengubah puncak gunung Heng Yun yang dipenuhi ki kematian menjadi hamparan tanah yang subur. Tanpa pikir panjang, Zhang Xinghai segera berlutut di atas kakinya memberikan penghormatan kepada Wang Lin dan berkata bahwa dia akan mempersembahkan puncak Heng Yun, bahkan seluruh planet King Lin, apabila ahli senior yang luar biasa kuat ini memang menginginkannya. Sekali lihat Wang Lin bisa melihat bahwa sisa usia Zhang Xinghai sudah hampir habis, namun kekuatannya yang sekarang pun hampir mustahil bagi Wang Lin untuk membantu sang kepala keluarga Zhang keluar dari kematiannya. Wang Lin terdiam sebentar mendengar kata-kata Zhang Xinghai sebelum kemudian membakar sisa energi spiritual kepala keluarga Zhang itu untuk memperpanjang umurnya selama 10 tahun. Teknik ini baru Wang Lin pahami ketika masuk ke gerbang Dao dan merasa cukup menyesal karena apabila dia dapat memahaminya lebih awal, mungkin Limuan pun bisa diselamatkan dari kematian. Zhang Xinghai dan Zhang Yan kembali berlutut penuh rasa syukur ketika menerima kebaikan hati Wang Lin.
Lin dan bersumpah akan mengikuti apapun perintah Wang Lin sekalipun harus berkorban nyawa. Baru setelah itu Wang Lin memberikan keluarga Zhang misi 10 tahun untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ki dendam manusia panah, dan apabila misi tersebut terselesaikan dengan baik, maka Wang Lin berjanji akan menjaga eksistensi keluarga Wang selama dia berada di planet King Lin. Mendengar titah Wang Lin, Zhang Xinghai benar-benar tidak mau membuang lebih banyak waktu dan bergegas mengajak putranya kembali karena pertemuan dengan senior kuat ini tidak salah lagi merupakan berkah yang tak ternilai bagi keluarga mereka. Sepeninggalan dua bapak anak Zhang, Wang Lin menyegel 10.000 mil puncak Hengyun sebagai tanah terlarang dengan bendera 1 miliar jiwa, sekaligus juga mengumumkan titel barunya sebagai penguasa planet King Lin pada seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Setelah mengumumkan status barunya sebagai pemilik planet, Wang Lin kemudian mengurung niatnya di dalam puncak Hengyun untuk mulai mengabsen satu persatu pusaka tingkat tinggi yang dia miliki. Wang Lin memiliki pedang abadi dan pisau bulan sabit sebagai pusaka dengan kekuatan serang luar biasa, serta bendera 1 miliar jiwa dan peta gunung dan sungai sebagai pusaka yang unggul dalam hal pertahanan. Selain itu, Wang Lin juga memiliki batu gunung serta kereta penembak dewa yang memiliki potensi keajaiban tak terbatas. Namun di antara semua pusaka itu, ada satu pusaka yang disebut sebagai Cambuk Kunji, di mana Cambuk Kunji ini adalah satu-satunya pusaka dalam penguasaannya yang samar-samar menyentuh ranah langkah ketiga. Bersamaan dengan domain ranah niatnya yang perlahan bergeser dari reinkarnasi hidup mati menuju ke sebab akibat atau karma, Wang Lin berpikir untuk menggunakan Cambuk Kunji sebagai wadah domain agar dapat mengintip secercah kekuatan karma itu lebih awal. Wang Lin melakukan penyatuan niat Dao ke dalam senjata dan tenggelam dalam kultivasi panjang sampai tanpa terasa 10 tahun telah berlalu sejak pemuda itu menjadi penguasa planet King Lin. Di bawah perintah Wang Lin, keluarga Zhang menghabiskan 5 tahun penuh untuk mengumpulkan ki dendam manusia panah di seluruh planet. Namun jumlah yang mereka dapatkan masih jauh dari kata memuaskan. Zhang Xinghai mendapatkan laporan terkait kendala yang dialami oleh anggota keluarganya selama mengumpulkan ki dendam. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Zhang Xinghai menyerah karena kepercayaan Wang Lin menentukan hidup matinya keluarga mereka. Karena itulah Zhang Xinghai memperbesar eskalasi operasi pengumpulan dan memerintahkan kepada seluruh anggota keluarga untuk menciptakan 100% ki dendam di seluruh planet dalam 5 tahun ke depan apapun yang terjadi. Sementara klan Zhang masih berusaha keras menjalankan perintah Wang Lin, keangkaran tanah terlarang puncak Hengyun sudah menyebar ke seluruh planet dan membuat setiap manusia panah yang tersesat ke dalam sana auto ketar-ketir takut pindah alam. Mereka mendengar kabar menghilangnya rombongan ahli sombong dari keluarga Li setelah menantang penguasa planet dan mau tidak mau membuat para manusia panah berpikir bahwa nasib yang akan mereka alami mungkin lebih mengenaskan. Namun ternyata mereka hanya dihempaskan keluar dari tanah terlarang karena Wang Lin sejak awal memang tidak menyakiti manusia panah. Di sisi lain, si empunya planet masih mengurung diri di puncak Hengyun sampai akhirnya berhasil menyempurnakan Cambuk Kunji yang akan membuatnya mengendalikan karma. Wang Lin baru saja berpikir untuk menguji coba ketajaman Cambuk Kunji Karma ketika Su Ligao tampaknya sudah berhasil membebaskan diri dari segel dan kembali yeping-yeping tentang kekuatannya. Sekarang sudah berhasil memadatkan niat daunnya karena udah empet mendengar yepingan Su Ligao yang tak ada habisnya. Wang Lin pun kemudian mengeluarkan niat pedang abadi itu dari lautan kesadarannya sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk menguji coba kekuatan Cambuk Kunji. Su Ligao yang sebelumnya sudah bersikap dengan sangat arogan auto merinding remang-remang bulu ketek ketika Wang Lin melenyapkan niat pedang abadinya dengan kekuatan karma. Karena bagaimanapun sebab akibat adalah sumber dari segala hal yang ada di dunia termasuk juga pedang kuno.
Tidak menunggu lama, Wang Lin mengekang Suligou dengan jerat karma dan membuat jiwa pedang abadi hujan itu secara perlahan mulai menghilang. Suligou jelas panik bukan kepalang melihat Wang Lin benar-benar tidak main-main untuk menghabisinya dan segera memohon ampun sambil mengakui kesalahan besarnya. Wang Lin mengingatkan bahwa segala hal yang Suligou dapatkan berasal dari dirinya dan hal itu membuat si jiwa pedang auto tergoblok-goblokkan dirinya sendiri karena sempatnya berpikir untuk mencari gara-gara dengan Wang Lin. Suligou terus meraung ketakutan ketika hampir seluruh jiwanya nyaris menghilang, meminta Wang Lin untuk berhenti melakukan lucon berbahaya hingga akhirnya Suligou bisa menghela napas lega luar biasa ketika Wang Lin mengembalikan seluruh jiwanya yang sebelumnya menghilang dan membuatnya buru-buru memuji-muji kekuatan tuannya sambil ngeles kalau sebelumnya dia memang sengaja bersikap sok keras agar bisa menjadi kelinci percobaan untuk kekuatan Wang Lin yang baru. Wang Lin hanya bisa terdiam mendengar kelamisan Suligou sebelum kemudian mempersilakan jiwa pedangnya itu untuk menjelajah 10.000 mil puncak Hyun untuk memahami niat pedangnya. Suligou sempat mau melompat senang karena akhirnya mendapatkan kebebasan terbatas, namun ekspresinya langsung berubah menjadi serius setelah berpikir bahwa Wang Lin mungkin sengaja melakukan ini untuk menguji kesetiaannya. Karena itulah Suligou merasa tidak bisa mengambil umpan ini karena sebelum kemudian kembali menunjukkan kelamisannya ketika berkata bahwa posisi ternyaman baginya adalah berada di sisi Wang Lin. Meskipun Wang Lin terus menghempaskannya menjauh, pada akhirnya Suligou tetap memutuskan untuk tidak keluar daripada kekejaman Wang Lin kembali mengancam jiwanya. Tidak hanya Suligou, Wang Lin juga mengeluarkan semua binatang peliharaan yang dia miliki mulai dari si kodok, nyamuk, beserta kroni-kroninya sampai dengan Lei Suo yang begitu keluar langsung gontok-gontokan dengan si kodok dan si nyamuk. Tidak mau ketenangannya terganggu, Wang Lin langsung melakukan ancaman kepada seluruh makhluk yang ada di gunung bahwa siapapun yang membuat masalah akan dikurung selama 100 tahun. Wang Lin merasa bahwa waktu yang dia habiskan di planet Killing adalah sebuah momen tenang yang cukup langka dalam perjalanan kultivasinya. Namun sayang, ketenangan ini memang tidak bertahan lama karena batas waktu 10 tahun telah tiba dan dia harus segera memurnikan seluruh ki dendam yang telah dikumpulkan oleh keluarga Jiang. Wang Lin juga telah menyerahkan sebuah pil untuk membantu Zhang Yan sebagai kepala keluarga Jiang yang baru menembus kemacetan kultivasi di masa depan, sambil memberikan perintah baru untuk menanam buah kenaikan abadi di seluruh penjuru planet Kinglin. Sementara itu Wang Lin menghabiskan waktu mengurung diri di gunung dan menyempurnakan ki dendam, giok abadi, dan anggur surgawi hingga akhirnya berhasil menerobos puncak ranah Ascendant. 在不知不觉检索间，因不断领悟，却始终难有存在。终至问鼎大圆满。 Wang Lin menyelesaikan penerobosannya dengan perasaan kompleks karena dia mengingat betapa beratnya perjuangannya sejak awal menapaki langkah kultivasi. Namun dia yang dahulu seringkali diburu oleh kultivator yang lebih kuat, kini dapat mengangkat kepalanya dengan percaya diri setelah mencapai ujung langkah pertama. Karena upaya penerobosannya telah berhasil, sekarang Wang Lin harus mempersiapkan diri untuk memasuki alam abadi guntur yang akan dibuka 3 bulan lagi, di mana untuk mendapatkan akses masuk maka dia harus memiliki kuali guntur. Iya, kayak kuali hujan yang dibutuhkan pas masuk alam abadi hujan itu loh. Masih ingat kan? Nah, Wang Lin awalnya berpikir untuk mencari Shen Gonghu, namun utusan istana abadi guntur itu pasti curiga apabila melihat tingkat kultivasinya saat ini.
Maksudnya nanti Shen Gonghu curiga nih, Wang Lin kan sebelumnya berada di tingkat menengah asendan. Kalau emang dia menyembunyikan kekuatan dan sekarang menunjukkan kekuatan aslinya, kok naiknya cuman ke puncak asendan gitu ya guys ya. Nah karena itulah Wang Lin memilih untuk bergerak sendiri karena sebelumnya dia juga telah mendapat informasi dari Shen Gonghu tentang istana abadi guntur yang akan bagi-bagi banses kuali petir berdasar kekuatan keluarga kultivasi. Tepat pada waktu yang sama Wang Lin melihat keluarga Zhang dari planet altar suci yang kayaknya baru mendapatkan kuali guntur. Dan tanpa banyak babi bu langsung mengatakan kalau dia membutuhkan kuali tersebut. Nah ketika itulah leluhur keluarga Zhang yang bernama Zhang Zhen ini langsung tertawa keras ketika dia menyadari bahwa rumor tentang utusan kejadian istana abadi guntur ternyata benar-benar muncul di hadapannya. Zhang Zhen meminta Wang Lin untuk tidak berpura-pura di hadapannya karena selain tidak mungkin seorang utusan istana abadi guntur tidak memiliki banyak keluarga kultivator bawahan yang bisa memberinya banyak kuali guntur, dia sendiri sudah pernah menemui semua utusan istana abadi guntur yang ada di wilayah selatan ini. Meskipun nih lagi-lagi Wang Lin kan gak pernah ngomong sekalipun kalau dia adalah utusan istana abadi guntur ya. Tapi pemilik mutiara pembangkang surga itu memilih untuk tidak menjelaskan apapun dan berkata bahwa dia hanya menginginkan satu kuali guntur. Zhang Zhen sudah memandang rendah Wang Lin yang hanya merupakan ahli puncak asendan dan langsung melepaskan serangan meski pada akhirnya langsung ditahan oleh Du Jian. Zhang Zhen auto kaget melihat kultivator antah berantah ini ternyata memiliki boneka ranah Yinsu yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh api hitam peluru tulang keluarga Zhang. Karena sama-sama berada di ranah Yinsu, pertarungan antara Du Jian dan Zhang Zhen pun nampaknya akan selalu berakhir imbang dan sia-sia. Karena itulah Wang Lin sekali lagi menunjukkan gestur bahwa dia tidak berniat mencari gara-gara dan hanya meminta kepala keluarga Zhang itu menyerahkan kuali gunturnya. Meskipun menyerahkan kuali guntur mungkin akan menjadi penyelesaian yang cepat, tindakan itu akan membuat Zhang Zhen kehilangan wajah di depan anggota keluarganya. Dan oleh karena itulah dia masih bersikap sok keras ketika akhirnya menggunakan teknik rahasia mata ketiga yang hanya dikuasai oleh para kepala keluarga Zhang. Wang Lin juga tidak tinggal diam melihat Zhang Zhen mengeluarkan teknik andalannya dan berusaha membendung kekuatan mata ketiga itu dengan batu gunung yang sebelumnya dia begal dari Tanla. Meskipun sekalipun Wang Lin sudah menggunakan batu gunung, nampaknya Zhang Zhen sangat masih begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan samar-samar pemuda itu dapat merasakan ada kekuatan ilahi misterius yang tersembunyi dalam teknik mata ketiga Zhang Zhen. Merasa tidak ada gunanya memperpanjang baku hantam, Wang Lin pun memerintahkan Le Shuo untuk menyumbangkan kekuatan gunturnya dan membuat binatang guntur itu segera meludahkan bola guntur ke arah batu gunung. Baru dengan bantuan Le Shuo itulah Wang Lin dapat memukul mundur Zhang Zhen dan berniat segera mengakhiri pertarungan. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja Zhang Zhen meminta Wang Lin menghentikan serangannya dan berkata bahwa dia akan menyerahkan kuali guntur sesuai dengan apa yang ahli misterius itu inginkan. Karena pada dasarnya Wang Lin memang ingin menghindari pertempuran yang tidak perlu, dia pun langsung menghentikan serangan dan menerima kuali guntur dari Zhang Zhen tanpa banyak bicara. Namun ketika Zhang Zhen berpikir bahwa utusan mereka telah selesai, tiba-tiba saja Wang Lin mengajaknya untuk bertukar teknik ilahi, di mana teknik ilahi yang dimaksudkan oleh pemuda itu adalah mata ketiga yang baru pemuda itu saksikan. Zhang Zhen meminta Wang Lin untuk tidak bersikap serakah, namun pemuda itu tidak menyerah dan memberi kode kepada Du Jian untuk mencari sesuatu yang dia butuhkan. Zhang Zhen tampak cukup panik ketika melihat boneka Yin Suwang itu tiba-tiba saja merangsek ke planet altar suci miliknya. Namun ekspresinya segera berubah ketika Du Jian kembali dengan binatang roh yang setengah sekara, di mana binatang roh itu akan segera dijadikan bahan simulasi segel pembantaian oleh Wang Lin. Wang Lin menyebut bahwa teknik yang baru dia tunjukkan diwariskan oleh senior Rana Suni alias si Tian Yunji, dan segel kehidupan yang dihasilkan dari teknik tersebut memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Zhang Zhen menguji sendiri segel kehidupan yang Wang Lin maksud dan langsung dibuat takjub ketika satu helai energi pembantaian saja sudah bisa menahan serangannya.
Kekuatan pertahanan yang luar biasa itu auto membuatnya mupeng dan berpikir betapa ngeri kalau suatu saat dia berhasil mengumpulkan jutaan energi pembantaian. Sayangnya, teknik mata ketiga yang Wang Lin inginkan merupakan teknik rahasia sekte yang jelas tidak dapat diberikan kepada sembarangan orang. Memberikan teknik rahasia kepada orang luar akan membuat namanya tercoreng. Tapi di sisi lain, seni pembantaian abadi merupakan teknik langka yang sangat sulit didapatkan. Karena kelamaan mikir, Wang Lin pun main tarik ulur ketika berkata bahwa Zhang Zhen tidak perlu melanjutkan pertukaran ini dan baru saja OTW pergi dari sana ketika leluhur keluarga Zhang itu pada akhirnya tidak mampu menahan dirinya. 我这三武神通 Zhang Zhen memilih untuk menelan harga dirinya sendiri, toh dia berusaha mendapatkan seni pembantaian abadi juga demi kemaslahatan keluarga Zhang atuh. Sebaliknya, Zhang Zhen justru berusaha mengakali proses pertukaran dengan memberikan teknik mata ketiga yang cacat dan berpikir bahwa Wang Lin tidak akan bisa menguasainya dengan sempurna sampai kapanpun. Wang Lin juga menyerahkan plat seni pembantaian abadi dan tanpa banyak babi bu segera pergi dari sana sambil menjulidi tindakan Zhang Zhen yang hanya menggunakan teknik dengan aura langkah ketiga tersembunyi itu hanya untuk menyerang. Wang Lin yakin teknik mata ketiga ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan menukarnya dengan seni pembantaian abadi yang sejak awal memang bukanlah teknik sempurna adalah keuntungan yang luar biasa. 是时候动身了。 Setelah mendapatkan kuali guntur, Wang Lin pun segera kembali ke planet King Lin untuk membuka jalan menuju alam abadi guntur dengan cara yang sama persis ketika dia hendak memasuki alam abadi hujan puluhan episode yang lalu. Bedanya kuali guntur ternyata mampu mengundang guntur abadi dalam jumlah besar dan kesempatan luar biasa ini jelas tidak akan disia-siakan oleh Wang Lin. Wang Lin melepaskan jiwa primordial guntur kunonya agar dapat menyerap kekuatan guntur abadi ini secara langsung. Awalnya proses mukbang guntur abadi oleh naga guntur kuno berjalan dengan sangat lancar, di mana hal itu membuat Wang Lin menjadi sedikit serakah ketika mengundang lebih banyak kekuatan guntur hingga membuat Suligao agak panik dan meminta tuannya untuk tidak serakah. Namun sayangnya peringatan Suligao dan kesadaran diri Wang Lin datang agak terlambat karena beberapa saat kemudian kuali guntur telah memanggil guntur warna-warni yang jelas jauh lebih kuat dibanding guntur abadi sebelumnya. Kekuatan guntur warna-warni tidak mampu diserap oleh naga kuno sehingga Wang Lin pun menarik jiwa primordialnya kembali sebelum terluka lebih parah. Karena malah petaka ini berawal dari keserakahan sendiri, Wang Lin pun akan segera memutar otak untuk mencari jalan keluar dan segera melompat ke bawah kuali guntur karena berpikir kalau dia mungkin dapat menyelamatkan diri dengan bersembunyi di balik kuali guntur yang notabene merupakan tuan rumah si guntur abadi. Tapi ternyata kuali guntur pun mengalami goncangan cukup parah ketika menerima kekuatan guntur abadi warna-warni dalam jumlah besar hingga membuat Wang Lin kebingungan karena seharusnya kuali abadi merupakan manifestasi dari kekuatan alam abadi itu sendiri. Karena kuali guntur mengandung kekuatan alam abadi guntur, maka mustahil harta tersebut dapat dihancurkan oleh kekuatan guntur abadi. Setelah menimbang-nimbang beberapa waktu, Wang Lin akhirnya memilih untuk nekat dan justru ikut menyerang kuali guntur dengan kekuatan dao gunturnya. Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari dua arah, permukaan kuali guntur mulai menunjukkan garis retakan yang menyebar sebelum sekali lagi bergoncang jauh lebih keras dibanding sebelumnya hingga akhirnya benar-benar meletus di atas langit planet King Lin. Oke, sekarang kita pindah tempat dulu ke pintu masuk alam abadi guntur yang saat ini sudah dipadati oleh banyak kultivator dari seluruh penjuru Luotian tidak terkecuali Shen Gonghu. Nah, ketika Shen Gonghu masih menunggu pintu masuk alam abadi guntur terbuka dengan tenang, tiba-tiba datanglah Tang Yanfeng yang bisa dibilang menyimpan kebencian mendalam kepada dirinya. Tang Yanfeng langsung mengonfrontasi Shen Gonghu begitu sampai menyebut bahwa dia baru mendengar kabar kalau rivalnya yang angkuh itu mengabdi pada seorang tuan hingga membuat derajatnya jatuh. Shen Gonghu tidak banyak merespon roastingan Tang Yanfeng dan menyebut bahwa ambisinya setinggi langit tidak mungkin dapat dipahami oleh burung pipit seperti tuan muda keluarga Tang tersebut. 鸿鹄之志
Jawaban tenang Shen Gonghu membuat Tang Yanfeng semakin gencar menghinanya, mempertanyakan apakah kehancuran reputasi Shen Gonghu itu dapat dibayarkan oleh ambisi tidak jelas seperti itu. Tan Yanfeng mengingat bagaimana Shen Gonghu merupakan generasi muda pertama yang diangkat sebagai utusan Istana Abadi Guntur. Kini dianggap sebagai sampah dan dihina oleh klannya sendiri karena jiwa daunnya yang terluka. Bahkan juga diusir dari Istana Abadi Guntur sampai kehilangan kesempatannya untuk masuk portal VIP milik organisasi puncak sistem bintang Luotian tersebut. Shen Gonghu hanya menghela napas panjang dan mulai mengingat kejadian buruk yang memang baru-baru ini dia dapatkan setelah mengalami penurunan rana. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah gelombang guntur warna-warni dengan aura mengerikan melesat dengan kecepatan luar biasa, di mana pusat dari gelombang guntur itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin. Secara mengejutkan, Wang Lin mampu menerobos gerbang abadi yang belum terbuka hingga membuat semua orang hanya bisa membelalakan matanya penuh kejutan. Hal yang sama juga terjadi pada Shen Gonghu, di mana dia mampu mengenali dengan jelas tuannya yang berada di dalam gelombang guntur dan semakin mempertanyakan setinggi apa kultivasi tuannya hingga mampu menerobos gerbang abadi. Kejadian ini membuat Shen Gonghu auto melupakan segala roastingan Tan Yanfeng dan kembali meyakini 100% bahwa keputusannya mengabdi kepada Wang Lin adalah sebuah kebenaran. Iya, sebenarnya Shen Gonghu ini kembali salah paham ya guys ya, karena Wang Lin bukannya memiliki kultivasi yang tumpe-tumpe sampai bisa menerobos gerbang abadi, tapi pemilik mutiara pembangkang surga itu ikut terseret oleh ledakan kuali guntur yang sudah overload guntur pemandu. Karena udah overload guntur pemandu itu langsunglah mencari jalan kembali ke alam abadi guntur tempatnya berasal, dan Wang Lin ini nebeng aja sehingga seolah-olah dia terlihat menerobos gerbang abadi. Karena itulah begitu sampai di alam abadi guntur, tubuh Wang Lin langsung dipenuhi oleh luka-luka karena pendarahan yang tidak sempurna. Namun kondisi ini masih bisa dibilang beruntung karena guntur pemandu memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk meluluhlantahkan tubuh dan jiwanya. Wang Lin langsung masuk dalam kondisi kultivasi untuk memulihkan diri dan pada saat yang sama menyebarkan indera ilahinya ke seluruh alam abadi guntur untuk mencari perbedaannya dengan alam abadi hujan yang sudah pernah dia masuki. Sementara Wang Lin menelaah situasi di alam abadi guntur, seorang lelaki parubaya bernama Master Flame Spark atau Yan Leji tampak sedang bersantai di puncak gunung hitam ketika tiba-tiba saja dia merasakan fluktuasi gelombang guntur yang muncul ketika seseorang masuk alam abadi guntur. Yan Leji menunjukkan keterkejutan ketika melihat fluktuasi itu karena gerbang abadi belum dibuka, dan ini adalah kali pertama dia melihat seseorang menerobos masuk ke alam abadi guntur. Dengan santai Yan Leji menangkap petir warna-warni yang sebelumnya hampir membuat Wang Lin pindah alam, di mana kemampuan ini bukanlah sesuatu yang aneh karena Yan Leji sendiri adalah ahli langkah kedua Rana Suini yang entah sejak kapan berada di alam abadi guntur. Fenomena ini membuatnya berpikir apakah siapapun yang baru menerobos masuk alam abadi ini merupakan orang yang memiliki takdir besar. Namun persetan dengan segala takdir dan tetek bengeknya, Yan Leji dengan santai membentuk sebuah formasi kuno raksasa di mana tujuan utamanya adalah menyempurnakan formasi tersebut, di mana setelah formasi kunonya sempurna dia pasti dapat menyelesaikan dendam panjangnya dengan Zhong Xuan selaku salah satu pemimpin sistem bintang aliansi kultivasi. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang sudah selesai memulihkan diri dan memindai alam abadi guntur hingga menyadari kalau alam abadi di sistem bintang Luotian ini jauh lebih luas dibanding alam abadi hujan. Wang Lin mulai mengingat-ingat setiap penjelasan Shen Gonghu mengenai alam abadi guntur, di mana harta utama dari alam abadi guntur adalah jasad abadi dan Yuan Kai langka. Menurut yang Shen Gonghu tahu kalau sudah ada 8 jasad abadi yang ditemukan di alam abadi guntur, di mana siapapun yang menemukannya akan mendapatkan keuntungan yang tidak ternilai. Selain jasad abadi, alam abadi guntur juga menyimpan Yuan Qi langka yang sangat berguna baik untuk ahli langkah pertama maupun langkah kedua. 若是第一步修士得到，另外雷仙界内
Wang Lin menyebarkan indera ilahinya seluas yang dia bisa selama berhari-hari namun tidak mampu merasakan aura Yuan Qi sedikit pun yang ada di alam abadi guntur. Wang Lin baru saja mau move on ke tempat lain ketika tiba-tiba saja matanya mendarat pada sebuah botol anggur dengan cahaya berpendar samar yang mengelilinginya. Wang Lin berpikir bahwa botol itu menyimpan Yuan Qi yang dia cari dan menerka-nerka apakah alasan dia tidak bisa menemukan Yuan Qi adalah kekuatan abadinya yang sangat ganjil hingga membuat aura Yuan Qi itu menjadi sangat tersembunyi meski sebenarnya ada di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, Wang Lin pun mengurungkan niat untuk pergi bergegas menuruni lembah dan baru saja meraih botol anggur yang cukup aneh itu ketika tiba-tiba seseorang yang muncul di akhir episode sebelumnya bernama Su Fenghan yang merupakan ahli ranah Yingsu, dan karena itulah dia begitu meremehkan Wang Lin ketika tanpa babi bu meminta pemuda antah berantah ini untuk segera meletakkan kembali botol anggur yang baru dia temukan. Namun Wang Lin sama sekali tidak menuruti kata-kata Su Fenghan, malah segera memasukkan botol anggur ke kantong penyimpanannya dan membuat tuan muda keluarga Su itu segera mendelik marah ketika menarik energi dari iblis liarnya untuk menyerang Wang Lin. Sayangnya, iblis liar Su Fenghan masih tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Wang Lin yang sudah pernah mengalami transformasi iblis. Dan karena itulah sang pemilik mutiara pembangkang surga dapat menghalau serangan lawannya dengan begitu mudah. Su Fenghan terdorong mundur dengan penuh kejutan ketika iblis liarnya dihancurkan, dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, sosok lain yang merupakan sesama ahli ranah Yinsu sudah lebih dulu muncul untuk melakukan serangan balasan kepadanya. Ya, sosok lain yang dimaksud adalah Lujian yang meskipun juga memiliki kekuatan ranah Yinsu, lajimnya boneka abadi pasti tetap akan kalah kalau dibandingkan dengan ahli yang sejati. Karena itulah Su Fenghan sama sekali tidak mengalami kerugian yang berarti dari serangan Lujian, malah menjadi semakin marah ketika berpikir untuk memberikan Wang Lin pelajaran yang sesungguhnya. Sebuah tangan dengan teratai raksasa syarat dengan energi kegelapan muncul di hadapan Wang Lin, di mana tangan teratai raksasa itu merupakan wujud dari teratai iblis transformasi Dao yang merupakan niat Dao Su Fenghan. Kalau ahli Wending biasa mungkin akan lari tunggang langgang ketika melihat senior ranah Yinsu mengeluarkan niat Dao-nya. Sayangnya Wang Lin bukanlah ahli biasa, di mana bahkan dia sudah mempelajari niat Dao ini jauh sebelum mencapai ranah Ascendan. Karena itulah Wang Lin sama sekali tidak gentar, malah balik menunjukkan niat Dao alam baka miliknya dan membuat Su Fenghan auto terbagong-bagong melihat seorang ahli Wending sudah mampu menciptakan niat Dao-nya sendiri. Namun sekalipun Wang Lin sudah memiliki niat Dao sendiri, Su Fenghan masih optimis karena memang jarak kekuatan niat Dao Wending dan Yinsu masih sangatlah jauh, sehingga sungai dunia bawah tidak akan mampu menghadapi teratai iblisnya. Awalnya memang sungai dunia bawah Wang Lin sangatlah inferior dibanding transformasi teratai iblis Su Fenghan, namun situasi segera berubah ketika Wang Lin mengeluarkan cambuk kunci yang berisi Dao sebab akibat yang baru dia kembangkan. Su Fenghan benar-benar bingung dengan kekuatan cambuk Wang Lin yang dapat menggoyahkan hati Dao-nya. Namun hal ini justru semakin membuat harga dirinya sebagai ahli Yinsu terluka, hingga dia sekali lagi memanggil iblis liar yang digabungkan dengan transformasi teratai iblis. Namun Su Fenghan sekali lagi dibuat terpaku ketika Wang Lin menghentikan seluruh gerakannya dengan mantra diam sebelum kemudian memerintahkan Su Ligao untuk menyelesaikan pertarungan. Su Ligao dengan niat pedang kunonya dalam menghabisi Su Fenghan hanya dalam beberapa tebasan sederhana dan baru saja hendak flexing keberhasilannya menghabisi lawan kepada Wang Lin sebelum lebih dulu dikembalikan ke kantong penyimpanan oleh tuannya. Su Ligao hanya bisa mendengus kesal dengan kelakuan dingin Wang Lin, sementara orang yang dijulitin lebih fokus pada kantong penyimpanan Su Fenghan yang sepertinya menyimpan banyak benda berharga. Kendati demikian, Wang Lin tidak mau lama-lama diam di sana
karena fluktuasi yang baru saja tercipta dari pertarungannya dengan Su Penghan pasti akan menarik perhatian lebih banyak ahli kuat untuk datang. Sementara itu, di antara beberapa pegunungan yang ada di benua fragmen, terdapat sebuah formasi larangan yang mengundang ketertarikan banyak ahli. Namun ternyata formasi larangan itu tidaklah lebih dari sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh tuan putri keluarga G yang bernama Gehong untuk memberi makan hantu langit peliharaan keluarganya. Gehong tampak tidak puas karena hantu langit hanya mendapat beberapa ahli wending sebagai cemilan kecilnya dan langsung menghujat pemuda bernama Li Yuan dengan menyebut bahwa keterampilan batasan pelayannya itu tidak sebaik apa yang dia dengar. Yang dihujat langsung meminta maaf atas pekerjaannya yang mungkin tidak memuaskan ini, namun dia bersumpah telah melakukan yang terbaik demi menjalankan perintah kepala keluarga G untuk melindungi putrinya. Di tengah penghujatan datanglah Wang Lin dari kejauhan dan membuat Gehong langsung senang karena akhirnya mendapat mangsa baru yang lebih kuat. Wang Lin yang melihat larangan di tengah pegunungan memang awalnya tertarik dan bergegas memeriksanya secara langsung. Namun setelah mengamati larangan yang ada di hadapannya, pemilik mutiara pembangkang surga itu menangkap sesuatu yang salah dan langsung pergi begitu saja. Gehong semakin marah melihat mangsa yang seharusnya menjadi bahan mukbang baru untuk hantu langit malah pergi dan sekali lagi menghujat Li Yuan penuh emosi. Bahkan kali ini mengingatkan pemuda itu tentang jiwa kehidupan pelayan rendahan itu yang ada di tangannya. Li Yuan dibuat bengek ketika Gehong mulai menyakiti jiwa kehidupannya dan menjelaskan kalau calon mangsa yang baru saja pergi mungkin memiliki persepsi ilahi tinggi sehingga menyadari rencana mereka. Nah, Li Yuan baru saja memohon agar Gehong mau mencari calon mangsa lain ketika tiba-tiba saja calon mangsa yang baru saja pergi malah kembali dan mulai melepaskan serangan yang menandakan bahwa Wang Lin sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka berdua. Li Yuan langsung sadar bahwa Wang Lin bukanlah ahli sembarangan, namun Gehong yang memang seperti template-nya nona muda sok keras dan kekanak-kanakan malah menyerang dengan ceroboh hingga akhirnya terjebak dalam pengaruh mantra diam. Gehong memanggil nama Li Yuan seolah memberi kode agar pemuda itu turun tangan melindunginya dan tepat pada waktu itulah Wang Lin akhirnya yakin kalau Li Yuan juga bukan ahli sembarangan. Keyakinan ini muncul setelah Wang Lin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Li Yuan menggunakan 18 formasi larangan bunga persik, di mana formasi itu merupakan formasi yang sama dengan apa yang Wang Lin temukan di Goa palsu King Lin. Dulu Wang Lin mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memecahkan 18 formasi larangan bunga Dewi Persik, namun dengan keterampilan larangan dan peningkatan kultivasinya saat ini, menghancurkan formasi larangan tingkat tinggi bukanlah perkara yang sulit bagi Wang Lin. Karena formasi Li Yuan dihancurkan, Gehong akhirnya memerintahkan hantu langit untuk menyerang. Namun wajahnya langsung merah padam karena amarah ketika melihat Wang Lin malah menaklukkan roh abadi keluarganya itu dengan begitu mudah. Wang Lin yang udah empet banget sama modelan tuan putri sok keras kayak gini hampir saja menggeprek Gehong dengan satu serangan sebelum Li Yuan memohonnya untuk berhenti, meminta maaf atas nama majikannya, bahkan menawarkan Wang Lin untuk mencari harta pusaka bersama yang nantinya hasilnya dapat dibagi dua, yaitu seperti 74 kg. Gehong semakin muntap mendengar Li Yuan dengan seenak hati menawarkan harta incaran keluarganya. Namun pada akhirnya tidak bisa berkata-kata apa-apa karena Wang Lin memang jauh lebih kuat dibanding mereka berdua. Gehong semakin dibuat menelan darahnya sendiri ketika Wang Lin merampas seutas jiwanya sebagai jaminan, dan karena itulah sang tuan putri keluarga G hanya bisa pasrah menjalankan kesempatan yang telah terjalin di antara mereka berdua dengan Wang Lin. Singkat cerita, 3 hari berlalu hingga mereka tiba di pinggiran benua pecahan fragmen yang auto mengingatkan Wang Lin pada pandangan jejak tangan raksasa di alam abadi hujan. Jejak kehancurannya sangat mengerikan dan membuatnya semakin penisirin tentang bencana macam apakah yang menimpa alam abadi di masa lalu hingga menjadi seperti ini atuh. Li Yuan menjelaskan bahwa mereka akan memasuki lapisan kilat kehancuran yang dapat meruntuhkan jiwa seseorang apabila melewatinya dengan ceroboh.
roboh. Namun situasi akan aman terkendali dengan harta warisan keluarga Ge yang memiliki kemampuan menangkal petir. Nah, Gehong yang memang sudah emosi dengan sengaja meninggalkan Wang Lin di tepi lapisan awan petir dan berpikir pemuda itu akan memohon-mohon untuk dikasihani, tapi ternyata Wang Lin malah dengan santainya berjalan di tengah lapisan kilat kehancuran karena bagaimanapun dia sudah merasakan kekuatan guntur yang lebih pekat ketika Husyuk berkultivasi di dalam kolam petir beberapa episode yang lalu. Gehong sekali lagi dibuat emosi jiwa karena keopean Wang Lin, sementara Li Yuan justru bertinyi-tinyi apakah Wang Lin adalah orang yang mampu membantu mewujudkan keinginan besarnya. Wang Lin tidak mempermasalahkan tindakan tidak sopan Gehong sehingga kelompok 3 orang mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kedalaman lapisan kilat kehancuran. Beberapa lama menerobos lapisan awan guntur, Wang Lin dan kawan-kawan melihat seekor naga emas raksasa yang sebenarnya merupakan proyeksi dari sebuah teknik larangan tingkat tinggi. Li Yuan dengan keahliannya dalam hal formasi dan batasan segera memeriksa naga emas tersebut dan menemukan bahwa formasi ini sebenar-benarnya memiliki landasan pecahan fragmen dari alam abadi. Formasi ini memang sangat mengerikan, namun mengingat Wang Lin memiliki tubuh yang juga disempurnakan dari energi guntur, melawannya bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya Wang Lin ingin memanfaatkan naga emas itu untuk menguji kekuatan Li Yuan karena sepanjang perjalanan ini dia memiliki firasat kalau justru pemuda itu yang sebenarnya mengarahkan setiap keputusan. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Wang Lin ketika naga emas menyerang ke arah pedang pusaka hingga membuat Gehong kerepotan. Li Yuan justru mampu mengendalikan pusaka itu dengan lebih baik. Namun anehnya lagi setelah membebaskan diri dari serangan naga emas, Li Yuan malah tampak linglung seolah melupakan apa yang baru saja dia lakukan. Dan karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang jelas, Wang Lin pun memutuskan untuk secara pribadi menghalau serangan naga emas sehingga mereka dapat mencapai tempat tujuan yang dengan lebih cepat. Singkat cerita, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata sampai akhirnya kelompok 3 orang Wang Lin tiba di tempat yang disebut sebagai makam peri abadi. Perasaan yang mencekam menyerbu Wang Lin dari segala penjuru mata angin. Bahkan Su Lingao pun dapat merasakan betapa pekat aura pedang kuno yang ada di tempat ini. Wang Lin masih penasaran dengan Li Yuan dan menguji pemuda itu sekali lagi dengan bertanya mengenai tempat ini. Li Yuan terdiam sebentar sebelum kemudian menjelaskan bahwa tempat ini adalah makam Jenderal Alam Abadi yang gugur ketika alam abadi guntur mengalami keruntuhan. Ketika Gehong justru mendesis julid ketika menyaksikan apakah masih ada emas 74 kilo di tempat ini, seolah tidak rela harus berbagi emas itu dengan Wang Lin. Orang yang dijuluti sebenarnya justru tidak begitu fokus lagi pada pusaka yang mereka incar karena pikirannya sudah dipenuhi dengan pertinyiin mengenai rahasia apa yang disembunyikan oleh Li Yuan. Nah, tepat ketika mendarat pada suatu perbukitan di tengah makam peri abadi itulah tiba-tiba untayan larangan emas menyerbu ke dalam tubuh Li Yuan disusul dengan simbol emas bercahaya di dahinya yang tidak lain dan tidak bukan adalah segel budak zaman kuno. Wang Lin langsung berubah serius ketika melihat segel itu, sementara Gehong justru menjadi sangat terkejut karena penampilan Li Yuan saat ini mengingatkannya pada sebuah lukisan yang disebut kakeknya sebagai budak abadi yang menyimpan dendam panjang pada keluarga mereka. Gehong tidak dapat menahan gemetar ketika menanyakan identitas Li Yuan yang sebenarnya, dan pemuda itu dengan tenang malah mulai menceritakan bagaimana leluhurnya ditanami segel budak oleh jiwa pria abadi yang di tempat 30.000 tahun lalu. Leluhurnya Li Jinjiang menempa pedang yang dianggap sebagai pusaka keluarga He menggunakan daging dan jiwa dari setengah keluarga mereka dan hendak menggunakan pedang itu untuk menghancurkan segel budak sebelum akhirnya direbut oleh leluhur keluarga Ge yang bejat.
Gehong merasa detak jantungnya nyaris berhenti ketika melihat betapa tajam tatapan penuh dendam yang dilayangkan Li Yuan kepadanya dan masih sempat mengancam akan menghancurkan jiwa kehidupan pemuda itu apabila melakukan sesuatu padanya. Namun ternyata Gehong malah kehilangan kendali atas jiwa kehidupan Li Yuan sampai pemuda itu menjelaskan bahwa larangan kehancuran di atas gunung ini memberinya kekuatan untuk mengambil kembali jiwa kehidupannya dengan mudah. Li Yuan terus menanamkan formasi larangan ilusi hati selama menjadi pelayan dan secara tidak sadar mulai mempengaruhi hati kepala keluarga Ge untuk mempercayainya sebagai pelayan yang mengantar Gehong ke alam abadi guntur. Sekarang seluruh tujuannya telah tercapai dan mengambil nyawa Gehong hanyalah perkara mudah, sampai dengan dia mengingat bahwa masih ada orang lain yang menyaksikan segalanya. Setelah menyaksikan segala tindakan Li Yuan di episode sebelumnya, Wang Lin segera paham bahwa pelayan keluarga Ge itu memang sudah menyusun rencana matang sebelum memasuki alam abadi guntur. Kesalahan Li Yuan adalah melibatkannya dalam rencana tersebut karena Wang Lin paling tidak senang kalau ada seseorang yang berusaha untuk mengakali dirinya. Karena itulah tanpa pikir panjang Wang Lin langsung menyerang Li Yuan hingga memberikan kesempatan bagi Gehong untuk melarikan diri secepat mungkin. Li Yuan agak terkejut dengan apa yang Wang Lin lakukan dan dia tidak bisa buru-buru mengejar Gehong karena pemuda itu sudah lebih dulu menyerangnya sekali lagi dengan luapan kekesalan. Li Yuan berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berusaha mengkonfrontasi Wang Lin, namun lawan bicaranya sama sekali tidak peduli dan terus mengayunkan pedang abadinya tanpa henti, hingga membuat Li Yuan akhirnya jujur mengemukakan bahwa dia ingin meminjam mantra diam. Bukannya menerima penjelasan Li Yuan, Wang Lin justru mengeksekusi mantra diam kepada pelayan keluarga Ge tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa dia paling tidak suka dimanipulasi oleh orang lain. Tanpa babi bu mantra diam diaktifkan membuat Li Yuan tidak bisa menggerakkan tubuh barang sedikit pun dan hanya bisa pasrah dipaksa meludahkan seteguk darah ketika Wang Lin mengempaskan tubuhnya dengan kejam. Li Yuan terbatuk beberapa kali sebelum kembali menstabilkan diri dan menjelaskan bahwa bantuan Wang Lin akan sangat berharga untuk membebaskan klan Li dari segel budak kuno. Wang Lin nyaris menyerangnya lagi karena tidak peduli dengan urusan klan Li sampai kemudian Li Yuan mengaktifkan formasi penghancur kuno yang kali ini membuat Wang Lin tidak mampu bergerak sedikit pun. Li Yuan kemudian menarik keluar Gehong dari luar hampa karena ternyata gadis itu sudah berhasil ditangkap dengan bantuan segel larangan di gunung. Nah, baru setelah menangkap Gehong, Li Yuan segera menarik kembali formasi penghancur sambil menjelaskan kalau dia sama sekali tidak memiliki niat buruk kepada Wang Lin. Li Yuan kemudian menceritakan kepada Wang Lin tentang perjalanan hidup klan Li, di mana pada era kuno mereka sempat dikenal sebagai salah satu klan termasyhur karena keahlian dalam segel larangan. Namun segalanya langsung berubah setelah leluhurnya ditanami segel budak kuno dan sejak itulah klan Li berubah seperti pelita yang kehabisan minyak. Seberapa besar pun bakat yang dimiliki keturunannya, mereka hanya bisa berkultivasi sampai ke ranah ascendant atau wending dan memiliki usia yang tidak sampai sepertiga kultivator pada ranah yang sama. Untuk menghentikan penderitaan, banyak anggota klan yang rela mengorbankan daging, darah, dan jiwa mereka untuk menyempurnakan pedang penghancur segel meski pada akhirnya berujung sia-sia karena tindakan keji klan Ge. Karena tindakan klan Ge itulah klan Li yang semula berharap bangkit malah semakin terpuruk hingga saat ini hanya tersisa dirinya, ibunya, dan adiknya yang harus berjibaku mempertahankan klan dari kehancuran. Kalau dia gagal kali ini, maka klan Li dapat dipastikan akan segera menghilang dari dunia. Li Yuan paham benar bahwa tindakan pengecutnya di awal menanamkan kecurigaan dalam diri Wang Lin, namun keturunan terakhir klan Li itu berharap Wang Lin dapat membantunya sebelum kemudian menyerahkan slip giok berisi 13 teknik formasi 18 larangan bunga persik sebagai permintaan maaf. Wang Lin memeriksa slip giok yang diberikan oleh Li Yuan dan cukup terkejut karena benar-benar menemukan benda yang dia incar sampai mau melibatkan diri datang ke tempat ini.
Wang Lin sudah cukup tergerak ketika mendengar cerita Li Yuan tentang keluarga yang membuatnya rela mempertaruhkan nyawa sekarang karena telah menyerahkan formasi tingkat tinggi yang jelas bukan teknik remeh-temeh. Akhirnya Wang Lin pun yakin kalau pemuda itu memang berniat tulus semata-mata untuk mengakhiri penderitaan keluarganya. Li Yuan nyaris saja melonjak penuh kegembiraan ketika Wang Lin berkata bahwa dia bersedia meminjamkan mantra diam dan berjanji akan melanggar larangan leluhur klannya dengan menyerahkan 5 teknik terakhir 18 larangan bunga persik kepada Wang Lin setelah upaya penghancuran segel kuno ini selesai. Singkat cerita, Li Yuan pun mengaktifkan salah satu larangan di sana setelah mengajak Wang Lin untuk bergegas menuju puncak tertinggi makam Jenderal Abadi. Wang Lin sekarang paham alasan Li Yuan bisa mengendalikan larangan di makam Jenderal Abadi sesuka hati, di mana larangan yang ada di tempat ini dan larangan yang diwariskan turun-temurun dalam klan Li sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu larangan kehancuran yang merupakan salah satu dari 4 teknik larangan zaman kuno. Li Yuan juga menceritakan bahwa sebenarnya ada ranah hampa di atas segala jenis teknik dan metode di dunia, di mana 4 teknik larangan itu merupakan salah satunya. Singkat cerita, keduanya sampai di puncak tertinggi makam Jenderal Abadi dan Li Yuan segera menunjukkan tatapan haru di matanya, berpikir bahwa hari ini nasib kelam klan Li akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja ketika mengambil satu langkah memasuki area puncak gunung, kesadarannya langsung dibuat gonjang-ganjing ketika suara kuno terdengar di dalam kepalanya dan menyatakan bahwa misi hidupnya telah berakhir sampai di sini. Li Yuan sama sekali tidak memahami apa yang terjadi ketika lautan kesadarannya sudah dipenuhi dengan larangan-larangan yang bahkan tidak bisa dia kendalikan, sementara suara kuno itu terus mendengung di dalam kepalanya. Suara itu mengaku bahwa dia adalah dalang di balik penanaman segel Buddha kuno pada leluhurnya, dan sejak saat itulah eksistensinya sudah mengalir di dalam darah setiap keturunan klan Li. Li Yuan hanya bisa membelalakan mata ketika kabut hitam sebelum membentuk sosok hitam yang ternyata adalah seorang pelayan makhluk abadi. Jadi ternyata sejak pertama kali menanamkan segel Buddha pada leluhur keluarga Li, pelayan abadi sudah jadi jurik yang ngerasupin keturunan klan secara turun-temurun. Tujuan pelayan abadi ngerasupin keturunan klan Li adalah demi mewujudkan rencana besarnya, yaitu untuk membangkitkan penguasa abadi. Cerita pun turun-temurun tentang Ge Yunpeng menghalangi Li Jinglang menghancurkan segel Buddha klan Li juga sesuatu yang sebenarnya direncanakan oleh pelayan abadi, di mana Ge Yunpeng yang merupakan keturunan penguasa abadi yang secara sukarela menerjunkan diri dalam upaya pembangkitan leluhurnya. Pedang yang konon katanya ditempa untuk menghancurkan segel Buddha kuno juga hanyalah akal bulus pelayan abadi, karena tugas utama dari pedang itu hanyalah mengumpulkan sebanyak mungkin jiwa abadi. Sepuluh tahun lalu pelayan abadi masih mengalami kegagalan dalam upayanya, namun hari ini setelah melihat Sumu alias Wang Lin, dia yakin dapat menyelesaikan proyek besar yang sudah direncanakan selama 30.000 tahun lamanya. Li Yuan merasakan kesadarannya semakin jauh dan hanya bisa meminta maaf dalam hati karena sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi kepada Wang Lin. Sementara itu di luar sana Wang Lin tampak bingung karena Li Yuan tiba-tiba shekel sebelum kemudian kembali sehat walafiat dan berkata bahwa dia baru saja menerima serangan balik dari segel Buddha. Ya, jiwa yang saat ini mengendalikan tubuh Li Yuan adalah si pelayan abadi yang tanpa dia sadari sudah sempat ditangkap setitik auranya oleh Wang Lin beberapa waktu lalu.
Wang Lin awalnya hanya tebak-tebak berhadiah karena sempat merasakan dua aura berbeda meluap dari tubuh Li Yuan, namun tepat ketika memasuki area puncak gunung, kesadarannya seolah ditarik dalam ingatan entah milik siapa yang menunjukkan pemandangan runtuhnya alam abadi guntur. Dia melihat jenderal alam abadi yang patungnya terpahat di puncak gunung, di mana sang jenderal memimpin pasukannya melawan bencana dan kehancuran. Meski pada akhirnya seluruh upaya yang para makhluk abadi kerahkan itu berakhir sia-sia. Sebuah tangan kuno raksasa menghancurkan pasukan makhluk abadi tanpa tersisa hingga hanya menyisakan sang jenderal yang terus melakukan perlawanan seorang diri sampai akhir hayatnya. Nah, tepat ketika sang jenderal alam abadi turut gugur dalam pertempuran, Wang Lin sempat mendengar raungan marah, kesal, sedih, dan kecewa dari pegunungan yang ada di sana, dan di mana pemilik raungan itu tidak lain dan tidak bukan adalah si pelayan sang jenderal abadi. Kesadaran Wang Lin kembali ke masa kini ketika Li Yuan yang kerasupan mengeluarkan Ge Hong, di mana dia akan mengulang ritual pengorbanan darah paling murni dari keturunan penguasa abadi untuk membangkitkan tuannya. Wang Lin memerintahkan Su Ligao yang sudah menguasai warisan pedang kuno untuk memeriksa apa yang ada di dalam patung. Dan baru setelah mendapat update informasi dari Su Ligao, Wang Lin pun melayang di depan patung hingga membuat pelayan abadi tersenyum puas. Tapi ternyata... Tapi ternyata bukannya menggunakan mantra diam seperti apa yang diharapkan. Wang Lin malah mengeluarkan pedang abadi dan menghancurkan patung jenderal alam abadi itu dengan satu tebasan. Hal ini disebabkan karena Wang Lin sudah mendengar dari Su Ligao kalau pedang sang jenderal abadi itulah yang sebenarnya disegel dalam patung, di mana pelayan abadi yang merencanakan semua pembangkitan ini sebenar-benarnya adalah jiwa dari pedang tersebut. Pelayan abadi sempat bingung dengan apa yang terjadi, namun setelah pemuda itu berkata bahwa dia hanya berjanji untuk membantu Li Yuan, pelayan abadi langsung paham kalau Wang Lin sudah mengetahui identitas aslinya. Sayangnya sekalipun Wang Lin sudah mengetahui identitas dan rencananya, pelayan abadi yakin pemuda itu tidak akan bisa melarikan diri karena seluruh makam jenderal abadi ini sudah berada dalam penguasaannya. Mantra-mantra larangan kuno segera aktif dan menyerbu ke arah Wang Lin dari segala penjuru mata angin, dan nyaris saja mengenainya kalau tidak lebih dulu ditahan oleh Du Jian. Pelayan abadi hanya tersenyum kecil ketika melihat Wang Lin memiliki boneka kelas Yin Su, karena pelayan sekelas itulah tidaklah lebih dari sekedar semut baginya. Pelayan abadi sekali lagi meminta Wang Lin untuk membantunya membangkitkan jenderal abadi, karena apabila pemuda itu menolak, maka hanya kematianlah yang akan menunggunya. Namun Wang Lin yang sudah berulang kali terjebak dalam keadaan hidup mati sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar, malah merapal larangan ilusi untuk membeli sedikit waktu agar dia bisa intensi asli si jiwa pedang abadi lebih lama. Harus diakui bahwa keahlian larangan Wang Lin mungkin sesuatu yang sudah diremehkan oleh pengawal abadi, namun sebagai makhluk yang sudah hidup puluhan ribu tahun dan memiliki lebih dari sekedar keahlian larangan yang sempurna, keahlian semacam ini masih bukan sesuatu yang mampu mengancamnya. Jiwa pedang jenderal alam abadi guntur langsung ngasih paham Wang Lin, dan dengan menunjukkan versi lengkap dari 18 larangan bunga persik hingga pada larangan keempat, segel formasi larangan kuno itu memiliki wujud yang mampu melakukan serangan. Sesosok makhluk menyerupai kayu bercahaya menyerbu ke arah Wang Lin dengan kejam, di mana pemilik mutiara pembangkang surga itu yakin bahwa dia tidak mungkin melawan bayangan yang tercipta dari teknik larangan abadi secara paksa. Wang Lin baru saja berpikir kalau dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkan domain larangan pelayan abadi ketika tiba-tiba saja larangan bunga persik keempat itu menjadi tidak stabil. Dari sanalah Wang Lin akhirnya sadar bahwa masih ada kesadaran Li Yuan yang tersisa, sehingga apapun yang terjadi di dalam maupun di luar larangan ini juga masih tergantung pada pemuda itu. Dengan kesimpulan itu, Wang Lin pun sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari domain larangan dan melepaskan diri dari pelayan abadi adalah membangunkan Li Yuan.
Karena sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Wang Lin pun tidak gentar lagi untuk bertarung jarak dekat dengan si pelayan abadi meskipun pada akhirnya masih harus gontok-gontokan dengan 18 selarangan bunga persik. Si pelayan abadi pun tidak mau menyerah begitu saja karena sejak merencanakan proyek besar ini 30.000 tahun lalu, hati Dao-nya tidak pernah tergoyahkan sama sekali. Nah, pertanyaan pelayan abadi itu justru mengungkap tabir fakta baru di mata Wang Lin ketika dia menanyakan, pernahkah si pelayan abadi berpikir kenapa usaha yang sudah dia susun dengan sempurna 10.000 tahun lalu mengalami kegagalan? Pertanyaan Wang Lin itu membuat kesadaran si pelayan abadi kembali terganggu dan pada waktu yang sama berhasil memberikan kesempatan bagi Li Yuan untuk melepaskan diri. Bersamaan dengan itu, Wang Lin menyebut bahwa alasan pelayan abadi membawanya kemari bukanlah mantra dia, melainkan cambuk kunci berisi kekuatan karma sebab akibat yang dia miliki. Wang Lin sekarang paham bahwa pelayan abadi ingin menggunakan cambuk karma itu untuk memaksakan pembalikan takdir atas kematian tuannya. Namun Wang Lin juga ingin si pelayan abadi itu tahu bahwa kegagalannya dalam upaya pembangkitan 10.000 tahun lalu sama sekali bukan disebabkan karena faktor luar, melainkan karena tuannya alias sang jenderal alam abadi Guntur memang tidak ingin dibangkitkan kembali. Fei Jing yang mendengar perkataan Wang Lin bahwa tuannya tidak mau dibangkitkan auto marah karena dia berpikir kalau manusia zaman now ini sama sekali tidak memahami bagaimana kehidupan masa lalunya. Dengan amarah membara memenuhi pikirannya, Fei Jing sekali lagi menggunakan segel larangan 18 bunga plum untuk menyerang Wang Lin. Namun karena jiwanya sudah tergoncang, segel larangan itu benar-benar kehilangan banyak kekuatan serangnya. Situasi semakin buruk bagi Fei Jing ketika jiwa Li Yuan yang sebelumnya terpasung memanfaatkan kondisi tergoncangnya untuk membebaskan diri, dan tepat ketika Li Yuan terlepas dari belenggu itulah Wang Lin mengayunkan tebasan Jan Luo dari pedang kekayaan hingga membuat Fei Jing melemah sepenuhnya. Li Yuan masih dengan jiwa Fei Jing di dalamnya dipaksa meludahkan seteguk darah setelah menerima tebasan Jan Luo ketika Wang Lin memberikan peringatan agar jiwa pedang abadi itu tidak lagi terbuai dalam kesesatan. Mendengar tujuan hidupnya disebut sebagai kesesatan jelas membuat Fei Jing semakin merasa gila, apalagi setelah dia mengingat kembali bagaimana selama ratusan ribu tahun dia menemani tuannya yang bernama Gu Ziyuan bertarung jutaannya sampai dengan tuannya dikenal sebagai peri abadi paling legendaris di alam abadi Guntur. Fei Jing menyangka kejayaan semacam itu akan berlangsung selamanya sampai kemudian musuh yang tidak pernah mereka duga datang dan meluluhlantahkan alam abadi. Pertempuran berlangsung begitu sengit dan mereka harus bertarung terpisah, di mana sejak itulah Fei Jing tidak bisa memaafkan dirinya karena pada momen Gu Ziyuan memerlukan bantuan, dia justru terlambat satu langkah hingga membuat sang jenderal alam abadi kehilangan nyawanya. Kehancuran alam abadi Guntur sama sekali tidak mempengaruhi Fei Jing, namun jiwa pedang itu tidak bisa menerima kematian tuannya dan karena itulah dia menempa tubuh pedangnya sendiri demi mengumpulkan kembali jiwa ilahi Gu Ziyuan. Tubuh pedangnya berubah menjadi patung batu yang selama ini berdiri kokoh di atas puncak makam jenderal abadi dan selama puluhan ribu tahun mempelajari berbagai teknik yang tertinggal di goa abadi. Fei Jing pun menemukan satu metode yang mungkin dapat membangkitkan tuannya. Puluhan ribu tahun selanjutnya berlalu dan Fei Jing nyaris kehilangan harapan karena tidak ada satu orang pun datang ke Gunung Pedang sampai dengan kemunculan keluarga Li yang menerobos larangan 30.000 tahun yang lalu sehingga dia bisa menanamkan segel Buddha kuno. Baru setelah bertemu dengan leluhur keluarga Li itulah Fei Jing akhirnya bisa memisahkan jiwa dengan tubuh fisiknya, di mana tubuh fisiknya harus tetap menjaga patung batu sementara jiwanya menyatu dengan garis keturunan klan Li untuk memulai proyek besar yang telah dia rencanakan. Iya, proyek besar itu tidak lain adalah menempa pedang penebas jiwa, namun sayang Fei Jing pun tidak bisa langsung melakukannya karena hanya tubuh di ranah Wending yang mampu menampung jiwanya. Selama bertahun-tahun jiwanya terasa diiris-iris karena berada di tubuh yang lemah sampai kemudian Li Jinlang berhasil menerobos ranah Wending. Momentum itu tidak disia-siakan sama sekali oleh Fei Jing dan langsung menempa sebilah pedang dengan garis keturunan klan Li untuk menyempurnakan jiwa ilahi tuannya. 万事俱备，
借此剑法。 Karena jiwa tuannya sudah kembali utuh, kini Fei Jing hanya memerlukan satu lagi syarat terakhir untuk memulai ritual pembangkitan, yaitu mencari darah dengan sumber garis keturunan yang sama dengan Gu Ziyuan. Untungnya dia segera bertemu dengan Ge Yunpeng, dan kebetulan leluhur keluarga Ge itu sangat mendukung upayanya untuk membangkitkan kembali seorang penguasa abadi. Ge Yunpeng menyediakan keturunan paling murni klan Ge sebagai tumbil ritual dan seluruh menyusun rencana besar yang telah diperhitungkan selama ratusan ribu tahun. Waktu kebangkitan yang telah Fei Jing nantikan pun tiba. Namun ketika Fei Jing sudah siap menyambut manusia paling penting dalam hidupnya itulah ternyata ritual itu justru mengalami kegagalan, dan seolah tidak bisa menerima kegagalan ini, Fei Jing pun menggunakan sisa energi kehidupan Li Jinlang untuk membentuk tubuh batu baru bagi Gu Ziyuan. Karena Li Jiangling soda Allah mazim, Fei Jing pun menitipkan pedang penebas jiwa kepada Ge Yunpeng sambil menunggu ada aliran asen dan lain yang terlahir dari garis keturunan keluarga Li. Setelah ribuan tahun sekali lagi berlalu, lahirlah Li Yuan yang berhasil menerobos ranah Wendi, sehingga Fei Jing pun terbangun kembali. Sejarah Fei Jing mulai bertanya-tanya apakah yang dia lakukan adalah kesalahan, dan membuat Wang Lin merasakan kalau secara perlahan jiwa Li Yuan mengambil alih tubuhnya kembali. 此刻掌控着身体的 Tapi ketika Wang Lin baru saja hendak mendekati Li Yuan, Fei Jing malah dengan gilanya memaksakan jiwanya untuk tetap berkuasa dan meyakini bahwa harapan untuk menghidupkan kembali Tuan yang sudah melindungi alam abadi dengan nyawanya bukanlah kesalahan. Nah, berhubung Wang Lin menolak untuk membantunya membangkitkan Gu Ziyuan, maka Fei Jing tidak keberatan untuk mengubur pemuda itu di gua kediaman tuannya. Fei Jing mengaktifkan larangan terakhir dari 18 segel larangan bunga plum versi asli yang disebut sebagai segel 10.000 bunga persik menyembah leluhur. Sesuai namanya, 10.000 bunga Dewi Persik bermekaran di sekitar Wang Lin seolah berusaha menelannya ke dalam lautan bunga yang tak berujung. Meskipun Fei Jing masih batu banget, Wang Lin tidak menyerah dan justru mengingatkan kembali bagaimana Gu Ziyuan mengorbankan nyawanya untuk melindungi puluhan ribu kultivator di alam abadi guntur. Wang Lin tidak dapat membayangkan bagaimana respon Gu Ziyuan apabila mengetahui kalau pedang yang dahulu dia gunakan untuk melindungi sekarang malah mengorbankan banyak orang demi membangkitkan dirinya. Fei Jing kembali tergoncang dengan perkataan Wang Lin, dan momentum itu langsung dimanfaatkan untuk mengayunkan tebasan Jianluo kedua kalinya. Fei Jing sudah panik ketika mengetahui Wang Lin hendak menghancurkan tubuh batu tuannya. Namun sebelum berhasil membendung serangan, tubuhnya sudah lebih dulu dihentikan dengan mantra diam. Dan akhirnya... Akhirnya tubuh fisik pedang abadi yang selama ini Fei Jing gunakan untuk menempa tubuh batu berhasil dihancurkan, dan membuat jiwa pedang abadi itu hanya bisa merata penuh kepedihan. Karena sekarang harapannya untuk membangkitkan Gu Ziyuan sudah benar-benar hilang. Dengan perasaan yang hancur lebur seperti tubuh fisiknya, Fei Jing mulai memunguti satu persatu pecahan pedang abadi sambil mengemukakan betapa satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melihat Gu Ziyuan sekali lagi menggenggam pedangnya. Wang Lin terdiam mendengar rintian pahit Fei Jing karena selaku Kang Satboy sejati pemilik mutiara pembangkang surga itu jelas memahami seperti apa pedihnya kehilangan. Namun Wang Lin tetap tidak bisa membiarkan Fei Jing mengorbankan lebih banyak orang untuk rencananya, dan tepat ketika si jiwa pedang itu masih meratapi perpisahan, sebuah bola energi kehijauan melayang keluar dari reruntuhan bilah pedang sebelum kemudian membawa fragmen jiwa terakhir yang ditinggalkan Gi Jijuan. Dengan fragmen jiwa terakhir itu, Gi Jijuan menceritakan bahwa dia tidak memiliki penyesalan sama sekali atas kematiannya dan menyesalkan tindakan Fei Jing yang mengorbankan banyak jiwa untuknya.
lainnya. Gizi Zuan justru merasa bersalah karena membiarkan Fei Jing terkurung begitu lama di dunia, dan karena itulah setelah meminta maaf Jenderal Alam Abadi itu mengajak jiwa pedang yang telah tersesat selama puluhan ribu tahun itu untuk pergi bersamanya. Akhirnya Fei Jing pun keluar dari dalam tubuh Li Yuan dan pergi meninggalkan dunia bersama tuan yang begitu dia rindukan untuk selama-lamanya. Wang Lin masih diam menyaksikan temu kangen antara jiwa pedang dengan tuannya sebelum kemudian mengalihkan pandangan pada Li Yuan yang baru tersadar dengan hela napas panjang, seolah masih tidak menyangka bahwa hari ini dia bisa terbebas dari ancaman kematian. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan alam abadi yang tersohor di masa lalu pada akhirnya berubah menjadi puing-puing reruntuhan, Li Yuan pun membawa Wang Lin ke tempat-tempat rahasia di sekitar Gunung Pedang dan sesuai janji membantu pemuda itu untuk menemukan peninggalan berharga yang masih tersimpan di lembah peninggalan peri abadi tersebut. 仙进八法第4堂，思故一仙。体内必有重宝。 Sementara Li Yuan menahan ratusan jiwa pengembara yang tertinggal di lembah dengan segel larangan 18 bunga plum, Wang Lin menyerbu masuk ke dalam lembah dan menemukan semacam formasi pedang kuno yang dipenuhi dengan aura membunuh meskipun tidak pekat. Di tengah formasi terdapat beberapa tulang tengkorak yang belum tahu apa fungsinya, namun sebelum Wang Lin sempat mengamati formasi itu, lamat-lamat pedang-pedang yang menyusun formasi segera bergerak untuk menyerangnya. Wang Lin memanggil keluar pengawal abadi pertamanya alias Du Jian sebelum kemudian membiarkan pengawal abadi itu melemparkan segel batu gunung untuk menghancurkan formasi pedang kuno. Tanpa menunggu lebih lama setelah formasi hancur, Wang Lin pun segera membawa pergi seluruh pedang dan tengkorak yang sebelumnya ada dalam formasi dan melesat keluar untuk mengajak Li Yuan bergegas pergi dari sana. Wang Lin berterima kasih atas bantuan Li Yuan menahan jiwa-jiwa pengembara di luar lembah, namun menurut mantan budak kuno itu bantuannya belum bernilai apa-apa dibandingkan dengan kesulitan dan kebohongan yang sudah dia berikan kepada Wang Lin. Kalau bersedia, Li Yuan bahkan mengundang Wang Lin untuk mengunjungi tanah leluhur keluarga Li karena ada beberapa larangan penghancur tingkat tinggi yang tidak bisa dipelajari secara penuh kecuali mendatangi kuil-kuil leluhur dan mendapatkan berkah larangan hati. 最后的秘锁，方得完整传承。 Setelah menghabiskan waktu ngobrol-ngobrol santai sepanjang perjalanan tanpa terasa, Li Yuan dan Wang Lin sudah tiba di reruntuhan peninggalan peri abadi terakhir yang ada di area lembah. Nah, berbeza dengan tempat-tempat lain yang sudah mereka datangi, kali ini Wang Lin masih dapat melihat onggokan mayit peri abadi yang berbalut jira kuno dengan aura familiar baginya. Sekali lihat, Wang Lin langsung tahu kalau jira itu disempurnakan dari kulit dewa kuno dan membuatnya berpikir kalau kekuatan alam abadi di masa lalu cukup melampaui perkiraannya sampai bisa mengungguli seorang dewa kuno. Wang Lin mengambil zirah kulit dewa kuno sementara Li Yuan mendapatkan kulit jari si peri abadi sebelum keduanya bergerak memasuki kediaman abadi yang ternyata menyimpan lebih banyak misteri. 庞大吧，闻所未闻，何等存在！ Misteri itu langsung terpampang nyata ketika dua pemuda itu langsung disambut dengan lukisan pertempuran era kuno yang tidak salah lagi terlihat sedang melawan seorang dewa kuno dengan sengit. Wang Lin sangat penasaran memikirkan apa yang terjadi sampai alam abadi harus baku hantam sedemikian rupa dengan dewa kuno dan memutuskan untuk menjelajah kediaman abadi lebih jauh demi menemukan lebih banyak petunjuk. Tepat ketika Wang Lin memasuki area lantai 2, akhirnya pemuda itu menemukan dua lembar kertas catatan yang sepertinya sempat dibuat oleh sang pemilik rumah. Catatan pertama masih ditulis dengan khidmat ketika menceritakan tentang pertarungan dengan dewa kuno serta kesempatannya untuk mendapatkan zirah kulit. Namun suasana terasa begitu berbeda ketika Wang Lin membaca catatan kedua yang sebenarnya hanya berjarak 3 tahun dari catatan pertama. 有人说目光
Dalam catatan kedua, pemilik kediaman itu menceritakan bagaimana dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Pertempuran besar menyebabkan Kaisar Abadi gugur dan kehancuran menyebar ke seluruh alam abadi dalam sekejap mata. Dia dan seluruh penduduk alam abadi Guntur menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Bahkan si pemilik kediaman hanya bisa lari tunggang langgang ketika merasa ada sepasang mata raksasa yang terus mengawasinya. Peri abadi itu merasa perlu melukiskan apapun yang dia lihat, namun sayang entah apa yang terjadi, lukisan yang diharapkan tidak pernah tercipta dan membuat Wang Lin semakin bertanya-tanya makhluk macam apa yang dahulu menghancurkan alam abadi sampai menjadi seperti ini. Wang Lin membakar catatan tentang kehancuran alam abadi sebelum kemudian kembali ke lantai 1 yang sudah bersih karena Li Yuan telah menyimpan lukisan pertempuran dewa kuno. Berhubung urusan di area lembah penginapan peninggalan peri abadi telah selesai, Wang Lin pun berpikir untuk melakukan retreat mandiri sehingga perpisahan dengan Li Yuan tidak dapat dihindari. Untuk menunjukkan ketulusannya, Li Yuan memberikan Wang Lin token komunikasi sehingga pemuda itu bisa mencarinya kapan saja apabila membutuhkan bantuan. Wang Lin juga tidak diam saja dan memutuskan untuk membagi 2 harta temuannya di lembah peri abadi sebelum berpisah dengan Li Yuan. Setelah perpisahan, Li Yuan masih tidak dapat menahan kekagumannya kepada Wang Lin yang dia amati beberapa hari terakhir dan yakin kalau pemuda itu pasti akan menggoncang alam abadi Guntur dengan kemampuannya suatu saat nanti. 明智。